Hai, Assalamualaikum. Aku Evi. Hari ini aku mau cerita mengenai uh, kesibukan aku akhir-akhir ini, yaitu mengikuti kelas bahasa Mandarin secara gratis di Sekolah 140. Ada beberapa teman yang nanya gimana cara masuknya, apa itu Sekolah 140 itu sendiri, terus gimana cara proses belajarnya, dan lain-lain akan aku jelasin dan akan aku ceritain di video ini. So, tonton sampai habis. Jadi, Sekolah 140 itu awal mulanya didirikan pada tahun 2015 yang dulunya beranggotakan 40 orang pemuda Taiwan dan 1 orang pekerja migran. Dan itu asal-usul kenapa namanya jadi 140. Terus 140 itu apa? Tujuannya apa? 140 itu adalah suatu lembaga swadaya masyarakat, kalau di Indonesia semacam begitu, yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan pekerja migran yang datang dari luar ke Taiwan untuk memberikan pengalaman yang lebih berharga kalau teman-teman bisa ikut bergabung bersama 140 gitu. Karena di Sekolah 140 itu memiliki banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru yang bakal kalian jadi nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah teman, juga bisa berbaur dengan orang-orang pribumi atau orang-orang Taiwan itu sendiri. Sejauh ini aku ngelihat itu acara-acara yang dibikin sama 140 itu keren gitu, karena ada lomba fotografi itu hadiahnya lumayan banget, 30.000 NTD atau sekitar berapa ya, 15 jutaan gitu, dan itu diadain secara gratis. Siapapun pekerja migran di Taiwan boleh ikut. Terus ada undian-undian gitu, ada juga ngadain konser musik Taiwan atau band-band Indonesia. Yang kemarin aku tahu ada band dari PMI itu sendiri yang memang aktif, terus diundang juga di acara konser musik Sekolah 140. Jadi Sekolah 140 itu sendiri membuka 3 kelas, yang setahu aku itu ada kelas wirausaha, kelas komputer, dan kelas bahasa Mandarin. Nah, untuk 2 kelas seperti wirausaha dan komputer itu diadakan tatap muka yang berada di Taipei. Untuk teman-teman yang mau gabung biasanya harus yang deket-deket daerah sana gitu. Yang jauh bisa, tapi kayaknya nggak mungkin soalnya keterbatasan waktu dan juga biaya. Kalau untuk yang sekolah kelas bahasa Mandarin itu ada 2, yang online sama yang offline. Kalau yang online itu secara gratis, mereka mengadakan program yang namanya Book and House yang sedang aku jalani saat ini. Itu namanya Book and House. Sekarang udah angkatan keempat. Jadi untuk program Book and House ini biasanya diadakan cuma 1 tahun sekali, dan dibuka pendaftarannya itu pada akhir tahun, biasanya bulan Desemberan, sekitar bulan situ. Terus cara daftarnya gimana? Cara daftarnya disuruh buka link, terus ngisi pertanyaan-pertanyaan yang gampang dan mudah banget, karena bukan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana, tapi mengenai identitas kalian. Juga ditanya mengenai kamu sering libur apa enggak. Karena Sekolah 140 untuk program Book and House ini menargetkan khususnya untuk teman-teman yang jauh dari Taipei dan susah mendapat libur, jadi mereka lebih diprioritasin gitu. Terus untuk cara belajarnya sendiri, selama 1 minggu itu kita 2 kali pertemuan, hari Selasa dan hari Jumat setiap jam 9 malam.
Untuk soal-soalnya kita mengisi link, terus kita juga dikasih buku panduan, terus kita menyimak video yang ada di YouTube di channelnya Sekolah 140. Nah, ada batas-batas waktunya. Kayak misalnya dari unit 1 ke unit 3 itu dikumpulinnya di waktu-waktu tertentu dan ada jadwalnya. Pokoknya semuanya udah tersusun rapi, teragendakan rapi, karena mereka tahu nggak semua pekerja migran itu mempunyai waktu istirahat yang sama gitu. Jadi nggak misalnya harus hari ini dikasih soal, hari ini juga harus dikumpulin gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ada waktu kayak 3 minggu atau 4 minggu itu untuk pengumpulan, dan nanti di setiap akhir bulan itu ada ada pemberitahuan kalau misalnya kalian itu ngerjain soal-soalnya atau enggak, kayak gitu. And then kamu bisa ngulangin ujiannya kalau misalnya nilai kamu di bawah 70. Jadi nilai minimal itu kamu harus dapat nilai 70. Kalau misalnya kurang dari itu, kalian bisa ngulang lagi ujiannya sampai kamu dapat nilai yang puas gitu. Lebih dari 70, mau 75 atau 85, it's okay gitu. Kalau misalnya kalian cukup di nilai 75, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian masih kurang nih, greget lah, pengen aku nilainya gede gitu, so kamu ngulang lagi juga it's okay. Nah, nanti diambilnya itu nilai yang paling besar. Even sebenarnya kelas bahasa Mandarin ini, setahu aku itu gurunya itu pernah bilang enggak, nilai itu bukan masalah, tapi yang penting kamu konsisten belajarnya, konsisten ngerjain ujian-ujian yang dikasih dari lose, dari guru-guru. Setelah itu karena ada target di akhir, kalau misalnya kalian ngerjain 35 kali ujian, itu kalian bakal dapat sertifikat bahwa kalian itu telah mengikuti kelas sekolah 140 gitu, yang levelnya kalau nggak salah warnanya merah kalau nggak salah. Jadi ada beberapa tingkatan, ada yang level kuning, biru, sama merah. Yang kuning untuk berapa unit ujian, yang biru untuk berapa unit ujian, pokoknya kayak gitu adalah. Nah, kalau yang tertinggi itu kalian bisa mengerjakan semua dari awal sampai akhir, soal ujiannya gitu. Oke dah, segitu aja penjelasan mengenai kelas bahasa Mandarin gratis yang lagi aku ikutin untuk 1 tahun ke depan ini. So, semangat belajar buat kalian, buat kita semua, meskipun umur kita udah tua. Tapi jangan sampai berhenti buat nyari ilmu. Nggak ada salahnya juga kok. Dan belajar itu apa aja gitu, mau bahasa, mau skill masak, apapun, semuanya bisa kita pelajari gitu. Kalau misalnya nggak dipakai sekarang, ilmunya itu bisa aja dipakai suatu saat nanti gitu. Nggak akan pernah sia-sia kalau misalnya kita belajar sesuatu itu sih. So, semangat buat kita semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tanya-tanya ke aku lagi. Makasih. Assalamualaikum.